Aturan babak ini adalah berapa kali Jenderal Iblis dan pembantunya dapat membunyikan drum ditambahkan bersama-sama. Setelah pria lapis baja emas selesai berbicara, dia tidak membiarkan orang-orang untuk mulai berbicara lagi. Dia menunjuk seseorang di kerumunan dan berkata, Jenderal Iblis Yusen, maju. Seseorang keluar dari kelompok Jenderal Iblis. Matanya dingin saat dia berjalan. Dia tiba di depan drum iblis. Saat dia melihat drum iblis, matanya menyala. Dia tidak segera bertindak tetapi menyesuaikan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk memastikan dia dalam kondisi puncak. Lagi pula dia tidak percaya untuk bisa membunyikan drum ini, karena baginya drum ini seperti peninggalan suci. Pria berlapis emas itu memandangi Yusen dan berpikir, dengan kultivasi Yusen, dia pasti bisa membunyikannya 4 kali. Jika dia memaksa kelima kalinya, dia akan hancur. Dia hanya melirik sebelum menutup matanya. Tatapan semua orang berkumpul pada Yusen. Untuk mencegah dirinya dari diganggu oleh orang lain, dia menutup matanya dan benar-benar mengabaikan dunia luar. Dia akhirnya melepaskan aura kuat di sekitar tubuhnya yang menyebar ke udara. Gelombang diskusi menyebar dari kursi-kursi di sekitarnya. Dao pembantaian sangat sulit untuk dilatih. Yusen ini melatihnya selama bertahun-tahun dan menjadi orang pertama. Aku yakin dia pasti akan terkenal. Siapa tahu, drum iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno. Bahkan jika Yusen dapat membunyikannya, dia akan terluka dari serangan baliknya. 8 panglima juga menatap Yusen dengan tatapan tertarik. Namun mereka tidak perlu berbicara seperti orang lain, mereka hanya perlu satu pandangan untuk dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Meskipun 6 wakil panglima tidak memiliki wawasan yang dimiliki panglima tertinggi, mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sehingga mereka dapat melihat beberapa petunjuk tentang masalah ini. Hanya wakil panglima Xuan yang tidak melihat Yusen sama sekali tetapi sebaliknya menatap Wang Lin. Wang Lin, saya penasaran berapa kali Anda bisa membunyikannya. Saat dia memikirkan ini, Wakil Panglima Kuning tersenyum. Wakil Panglima Xuan, aku khawatir aku akan memenangkan taruhan kita. Kultivator yang Anda pilih hanya bisa pergi sendiri, jadi dia pasti akan kalah. Wakil Panglima Xuan mendengus dingin dan berkata, kamu tunggu dan lihat saja, orang ini pasti tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saat mereka berdua berbicara, Yusen membuka matanya dan itu seperti dewa perang yang masuk di tubuhnya. Dia melompat ke udara dan terbang langsung ke drum iblis. Saat berada di udara kedua jarinya membentuk pedang. Pada saat ini semua energi di tubuhnya berkumpul di jarinya, lalu dia menusuk dengan 2 jari menunjuk ke drum iblis. Drum itu sedikit tenggelam. Tepat setelah itu segera bangkit kembali. Suara gendang teredam bergema. Itu menyebar, bisa terdengar di seluruh kota kekaisaran dan bahkan mempengaruhi sebagian kecil kota setan langit. Pada saat drum berbunyi, Yusen merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari drum iblis. Kekuatan itu menembus tubuhnya. Wajah Yusen pucat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Daripada mundur, dia mengambil langkah lain dan kedua jarinya mendarat di drum iblis lagi. Suara drum itu seperti guntur. Yusen meraung dan energi spiritual iblis di sekitarnya berubah menjadi berbagai wajah. Masing-masing wajah memiliki ekspresi berbeda, tetapi mereka semua dengan cepat menghilang. Setiap kali wajah menghilang, satu lagi muncul. Pembantaian jiwa melahap, lapisan pertama. Suara Yusen seperti datang dari kedalaman neraka. Setelah dia meneriakan ini, semua wajah yang kesakitan menemukan jalan keluar dan dengan marah menyerbu ke tangan kanan Yusen. Seluruh tangan kanannya melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Yusen menjerit, lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan dan memukul drum iblis itu. Sebelum dia menyentuh drum iblis, angin yang diciptakan oleh kekuatan mendarat di drum. Suara gendang ketiga menggema di seluruh dunia. Pada saat ini semua orang di dekatnya dipindahkan. Meskipun ada beberapa trik di belakang menggunakan angin yang dibuat oleh telapak tangan untuk mengenai drum, ini menunjukkan betapa kuatnya mantra pembantaian melahap jiwa ini. Setelah angin berlalu, tangan kanan Yusen menekan drum. Pada saat cincin ketiga datang, cincin keempat segera menyusul. 2 suara menyebar seperti guntur. Yusen dengan cepat mundur ribuan kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Wajahnya memerah dan dia memaksa dirinya untuk tidak batuk darah. Tangan kanannya gemetaran dan dia kehilangan semua sensasi darinya. Dia telah menggunakan lebih dari 80% energi spiritual iblis di tubuhnya untuk mantra itu. Pria lapis baja keemasan itu perlahan berkata, 4 kali. Pembantu Jenderal Iblis Yusen, maju. Yusen menarik napas dalam dan berkata, aku tidak punya pembantu. Tatapan pria lapis baja emas itu menjauh dari Yusen dan mendarat di antara para Jenderal Iblis untuk memilih yang lain. Dia melihat Mo Fei dan berkata, Jenderal Iblis Mo Fei, maju. Setelah dia mengatakan itu, semua diskusi berhenti dan setiap tatapan jatuh pada satu orang. Orang ini mengenakan baju besi dan memiliki topeng mengerikan di wajahnya. Iblis umum Mo Fei, 300 tahun yang lalu dia nomor 1 di antara para Jenderal Iblis. Orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di perbatasan. Dikatakan bahwa kepala Mo Fei sangat berharga di mata negara setan api. Kultivasi Mo Fei ini sangat misterius. Bahkan sampai sekarang semua orang hanya pernah melihatnya menggunakan mantra putaran cakram. Saya yakin orang ini setidaknya dapat membunyikan drum 5 kali. Mo Fei.
Panglima Bumi memandang Mo Fei, mengungkapkan senyum, dan berkata, jika anak ini dapat mengalami danau naga sekali lagi, ia dapat dianggap sebagai tiga teratas di antara wakil panglima. Seorang pria parubaya berjubah ungu yang terlihat sangat elegan tersenyum dan berkata, mungkinkah cintamu pada kejeniusan digerakkan oleh Mo Fei? Panglima Bumi itu tertawa dan mengangguk. Panglima Bumi itu tertawa lagi. Jika anak ini dapat membunyikan drum 6 kali, bahkan jika itu tidak cukup baginya untuk menjadi wakil panglima, aku akan merekomendasikan dia. Saat Mo Fei dengan santai berjalan menuju drum, tatapan semua orang mengikuti gerakannya. Saat dia berada 100 kaki dari drum, dia berhenti dan melihatnya. Dia tidak membuang waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dan meninju udara. Suara drum bergema seperti guntur. Armor Mo Fei seperti diledakkan oleh angin yang kuat, dan suara berderak keras datang darinya. Rambutnya juga ditiup ke belakang oleh angin ini, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Bahkan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Jadi tidak terlalu sulit. Orang ini tertawa kecil saat dia melangkah maju 10 kaki dan melemparkan pukulan lagi. Mo Fei tidak berhenti. Dia melangkah maju 10 kaki dan melemparkan satu pukulan lagi ke udara. 3 cincin dari drum itu seperti raungan binatang buas kuno yang bergema. Suara drum bergema tanpa henti. Beberapa penonton yang tidak memiliki energi spiritual iblis yang cukup menderita luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Mo Fei berhenti sejenak karena dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan bergegas ke arahnya dari drum. Armor di sekitar tubuhnya bergetar hebat, tapi itu stabil saat dia menyebarkan aura iblisnya. Mata Mo Fei bersinar dan dia mengungkapkan ekspresi serius, menarik. Dia melangkah maju lagi dan melemparkan pukulan. Dia tidak berhenti setelah satu pukulan dan melemparkan pukulan lain. Mo Fei terus maju. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan memukul. Pada saat bunyi ke-6 terdengar, hampir semua orang yang menonton mulai bersorak. Bahkan semua panglima tertinggi, kecuali panglima tertinggi surga, terlihat sangat mengagumi bakat Mo Fei. Gelombang sorakan datang dari orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang bisa membunyikan drum 6 kali bisa dianggap jenius diberkati oleh surga. Dia tidak terluka sama sekali setelah membunyikan drum 6 kali, dia bahkan santai. Di titik ini memandangnya jauh di atas semua jenderal iblis. Bahkan pria berarmor emas itu mengangguk. Tampilan kekaguman atas bakat Mo Fei kuat. Apakah 6 suara membuatku berhenti? Mata Mo Fei menyala saat dia melompat ke udara dan memukul drum iblis. Bunyi ke-7 bergema. Suara ke-7 ini sangat berbeda dari 6 yang pertama. Tampaknya ada niat membunuh yang tersembunyi. Wajah Mo Fei yang selalu tenang berubah untuk pertama kalinya, dan tanpa ragu dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, baju besi di tubuhnya meledak menjadi abu dan menghilang. Wajah Mo Fei pucat, tapi dia menghentikan tubuhnya dan menyerbu sekali lagi. Kali ini tangannya membentuk segel dan untaian energi keluar dari tubuhnya, membentuk cermin seperti kristal yang berputar di sekelilingnya. Dia memukul drum dengan jarinya dan drum iblis berbunyi sekali lagi. Ini adalah ke-8 kalinya. Sebuah serangan balasan yang bahkan lebih keras melanda Mo Fei, menyebabkan semua cermin kristal di sekitarnya hancur. Namun meskipun cermin melemahkan kekuatan, saat mendarat di tubuh Mo Fei, itu masih menyebabkannya mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Topengnya hancur, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Mata Wang Lin segera menyipit saat dia menatap mata Mo Fei. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius. Penampilan ini, Wang Lin bisa mengenali secara sekilas bahwa orang ini terlihat persis sama dengan pria berambut hitam di kedalaman penjara Hong. Pada saat ini tubuh Mo Fei bergetar, dan dia dengan paksa menelan darah yang mengalir ke mulutnya. Kemudian dia menarik napas dalam sebelum berbalik dan berjalan menuju Jenderal Iblis. Pada saat ini sorakan keras datang dari alun-alun. Mo Fei, orang nomor 1 di antara para Jenderal Iblis. Baginya untuk dapat membunyikannya 8 kali, Mo Fei adalah nomor 1 di bawah Panglima. Kali ini Mo Fei pasti akan menjadi wakil Panglima. Dia memiliki banyak eksploitasi militer, dan begitu dia menjadi wakil Panglima, dia pasti akan mencapai banyak kemenangan militer untuk negara setan langit kita. Panglima tertinggi surga masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan. Sementara 7 panglima tertinggi lainnya semua mengungkapkan ekspresi kekaguman yang mendalam terhadap bakat Mo Fei. Karena anak ini bisa membunyikannya 8 kali, dia bisa dianggap jenius di antara para jenius. Betul, dari pengamatan saya, anak ini tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia mencoba, dia mungkin bisa membunyikannya 9 kali. Menjadi sangat licik di usia muda seperti itu sangat langka. Wakil Panglima juga berbicara satu sama lain. Wakil Panglima Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Xuan dan berkata, apakah Anda masih tidak akan mengakui kekalahan? Wakil Panglima Xuan mengeluarkan dengusan dan berkata, Mo Fei ini kuat, sangat kuat. Aku tidak sekuat dia saat aku seusianya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekali dia melewati baptisan di Danau Naga, dia akan menjadi lebih kuat dari saya. Tapi dibandingkan dengan orang yang aku pilih, Mo Fei masih belum cukup. Wakil Panglima Kuning pada awalnya tidak terlalu peduli dengan taruhan ini, tetapi melihat Wakil Panglima Xuan
teman yang memiliki kekuatan yang sama dengannya terus-menerus memuji orang ini. Aneh. Dia memiliki perasaan bahwa ini bukan lagi pujian, karena dia hampir bisa mendengar rasa takut dalam suara Wakil Panglima Xuan. Dia sangat terkejut. Wakil Panglima Kuning tersenyum dan berkata, "Bagus, kalau begitu aku ingin melihat berapa kali orang ini bisa membunyikan drum." Wakil Panglima Xuan merenung saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Dia berpikir dalam hati, Mo Fei hanya kuat, sementara Wang Lin ini menakutkan. Bisakah Anda membandingkan yang kuat dan yang menakutkan? Pria lapis baja emas menyaksikan Mo Fei berjalan kembali. Matanya dipenuhi dengan kekaguman atas bakat Mo Fei dan pertama kalinya dia tersenyum. Pembantu Jenderal Iblis Mo Fei, maju. Seorang kultivator berjubah hijau dengan pedang raksasa di punggungnya keluar. Saat dia keluar, dia berubah menjadi awan hijau dan melesat ke drum. Pada saat dia mendekati drum, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke kekosongan, menyebabkan drum berbunyi sekali. Lalu tangannya berubah menjadi telapak tangan. Dia melantunkan mantra yang kompleks dan memukul ke depan, menyebabkan drum berbunyi sekali lagi. Serangan sengit menyebabkan wajahnya berubah pucat, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil pedang di punggungnya dan mengayunkannya. Sinar energi pedang mendarat di drum. Drum itu bergema sekali lagi. Setelah bunyi ketiga, wajah kultivator itu sangat pucat karena serangan baliknya. Setiap kali dia memukul drum, dia menderita pukulan beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dia tersenyum masam sebelum mundur dan tidak lagi mencoba memukulnya. Dengan kultivasi saya, 3 kali mudah. Jika saya benar-benar memberikan segalanya, 4 kali itu mungkin. Jika saya mencoba yang kelima kalinya, saya akan terluka parah. Kemenangan Mo Fei sudah ditetapkan, jadi itu tidak layak untuk mendapatkan luka serius karena dia. Kultivator berjubah hijau merenung sejenak dan berjalan kembali ke kerumunan. 11 kali. Mo Fei dan pembantunya mampu membunyikan sebanyak 11 kali. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak Jenderal Iblis menjadi gelap. Untuk mengalahkan skor ini, para Jenderal Iblis dan pembantunya harus membunyikannya masing-masing 6 kali. Namun ini adalah tugas yang hampir mustahil. Wajah Mo Lihai sangat pucat. Dia dengan pahit menatap drum dan kemudian pada Wang Lin dengan ekspresi suram. Dia menghela nafas dan berbisik, "Saudara Wang, lupakan saja. Kami kalah di babak kedua ini." Ada orang lain di antara para Jenderal Iblis, Xi Xiao. Wajahnya gelap saat dia menatap drum dan bertanya, "Chen Tao, berapa kali kamu bisa membunyikannya?" Chen Tao merenung dan berkata, "Jika saya memiliki kekuatan penuh, saya bisa membunyikannya lebih dari 10 kali. Saya tidak tahu jumlah persisnya. Namun sekarang bahkan dengan pil, saya hanya bisa membunyikannya 7 kali." Mo Fei ini sangat kuat. Di dunia kultivasi, ia bisa dianggap nomor 1 di bawah tahap Ascenden. Bahkan kultivator Ascenden perlu berada di tahap pertengahan untuk bisa melawannya. Xi Xiao mengungkapkan niat membunuh saat dia menatap Mo Fei yang telah menutup matanya untuk berkultivasi setelah berbalik. Selain mereka, ada beberapa orang di antara para Jenderal Iblis yang menghitung berapa kali mereka bisa membunyikan drum dan peluang mereka untuk masuk 10 besar. Pria lapis baja emas itu dengan dingin menatap kerumunan. Matanya berisi ejekan saat dia menunjuk Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu, maju." Wang Lin dengan tenang tiba di puncak alun-alun. Matanya seperti kilat saat dia melihat pria lapis baja emas dan dengan tenang berkata, "Panggil aku Wang Lin." Pria emas lapis baja tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya dan berkata, "Wang Lin, apakah Anda berani bertaruh dengan saya?" Wang Lin berkata, "Bicaralah. Aku bertaruh kamu tidak bisa membunyikan drum 5 kali. Jika Anda bisa, maka saya pribadi akan merekomendasikan Anda ke Kaisar Iblis dan menjamin Anda setidaknya akan mendapatkan posisi Iblis umum. Tetapi jika Anda kalah, Anda harus bertanggung jawab karena melukai seorang Jenderal Iblis. Jika Anda tidak berani bertaruh, maka enyahlah panggung ini dan keluar dari kota setan langit. Kamu tidak disambut di sini." Setelah lelaki lapis baja emas selesai berbicara, suara diskusi memenuhi area itu. 5 kali, meskipun orang asing ini mengalahkan Aodi, membunyikan drum ini adalah ujian sejati. Saya pikir dia bisa 3 kali, dan itu sudah dianggap cukup bagus. Aodi itu paling hanya bisa membunyikan sekali. Aodi hanya dianggap menengah di antara para Jenderal Iblis. Xi Xiao, Mo Fei, Yusen dan banyak lainnya dapat dengan mudah menang melawannya. Wang Lin mengalahkan Aodi tidak berarti banyak. Pria lapis baja emas menarik untuk bertaruh dengan orang asing ini. Wakil Panglima Kuning tersenyum kepada Wakil Panglima Xuan dan berkata, "Orang yang Anda pilih tampaknya memiliki nasib buruk." Wakil Panglima Xuan memandang Wang Lin sebelum mengeluarkan dengusan dan berkata, "Kepala pejabat emas akan mengalami kejutan besar." Wang Lin dengan tenang menatap pria lapis baja emas dan secara bertahap mengungkapkan senyum tipis. Namun ketika senyum tipis ini mendarat di mata Wakil Panglima Xuan, dia tidak bisa menahan rasa dingin. Wakil Panglima Xuan mengepalkan giginya dan berpikir, dia juga tersenyum seperti ini saat dia menyerang saya saat itu. Wang Lin tersenyum. "Aku tidak membutuhkanmu untuk merekomendasikan kepada Kaisar Iblis." Pria lapis baja emas itu mengungkapkan penghinaan dan berkata, "Kamu tidak berani bertaruh." Suara Wang Lin seperti angin dingin dari tingkat neraka ke-9. "Aku ingin satu tanganmu."
Kalimat ini menyebabkan semua orang terkejut. Tepat pada saat ini Wang Lin melangkah ke arah drum. Pria lapis baja emas itu mengungkapkan sedikit niat membunuh di matanya dan tersenyum. Jika kamu bisa membunyikannya lebih dari 5 kali, aku akan membantumu. Sial, jika kau bisa membunyikannya 10 kali, aku akan memberimu kedua tanganku. Tidak masalah. Wang Lin ini terlalu sombong, aku takut dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa membunyikan drum ini semudah itu? Saat orang ini mengalami serangan balasan dari drum iblis, dia akan tahu betapa salahnya dia. Ini sangat disayangkan bagi Mo Lihai. Saya khawatir karena orang ini, dia tidak akan memiliki wajah selama 300 tahun ke depan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju drum. Dia berjalan dengan sangat tenang dan berhenti tepat di depan drum. Dia tidak berusaha memukul drum dari jauh untuk mengurangi kekuatan serangan balik. Setelah tiba tepat di depan drum, Wang Lin melayang ke udara. Melihat drum besar, seolah-olah dia bisa merasakan bau samar-samar dari itu. Permukaan drum memiliki banyak titik cekung dan urat halus. Itu seperti sepotong kulit dari monster. Kulit iblis kuno. Wang Lin mengulurkan tangannya dan menyentuh drum iblis. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan gelombang kekuatan mendorong kembali padanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat ini semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya. Lebih dari 3.000 segel mengelilinginya. Taruhan bahwa aku bisa memukulnya lebih dari 5 kali. Wang Lin membuka tasnya dan mengeluarkan kendi anggur. Gelas anggur dipenuhi dengan anggur. Dia meraihnya dengan tangan kiri dan meneguknya. Lalu dia tersenyum. Tuan perisai emas, perhatikan dengan cermat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian memukul drum iblis. Suara drum bergema seperti guntur bergulir. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali saat dia menarik tinjunya 3 inci, dan tepat setelah dia melakukannya, dia meninju sekali lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali berturut-turut. Keempat suara drum keluar pada saat yang sama, menyusul dering pertama dan bergabung bersama. Itu menciptakan badai suara yang menyebar liar dengan drum iblis sebagai pusatnya. Alun-alun mulai hancur. Di langit, guntur yang diciptakan oleh drum menjadi lebih kuat. Banyak orang di tribun berdarah karena mereka secara langsung menderita luka dalam yang serius akibat ketukan drum ini. Bahkan ada beberapa orang yang pingsan oleh suara itu. Selain Panglima tertinggi surga, 7 Panglima tertinggi yang tersisa semuanya berdiri dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi pria lapis baja emas di alun-alun berubah. 5 pukulan drum yang menggelegar tidak terlalu mengejutkan. Yang mengejutkan semua orang adalah tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Wakil Panglima Kuning berteriak, ini tidak mungkin.